Semangat nasionalisme warga sebuah kota kecil di Argentina mencuri perhatian. Menjelang Hari Bendera Nasional, ribuan warga Andacolo membentangkan bendera biru putih sepanjang 600 meter, menjadikannya salah satu yang terpanjang di Patagonia. Tradisi yang bermula dari sumbangan kain oleh warga sejak 2017 itu kini tumbuh menjadi simbol kebanggaan dan persatuan seluruh komunitas. Berbagai sistem pertahanan utama Iran juga telah hancur. Peralatan anti pesawat, radar, serta banyak perangkat militer lainnya disebut telah musnah selama perang berlangsung. The greatest military anywhere in the world. And you saw that in Iran, where in 1 week virtually we knocked out their entire navy, their entire air force, their anti-missile weapons, their radar. We knocked out everything. Now, some of the fake news would say, oh, we didn't do it fast enough or something. We took about a week. We're a little spoiled by Venezuela, but equal, I would say equal. And now we have an agreement that was signed last night, and it's 60 days. They have to make a deal, otherwise we will do things that won't make them happy, but I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. Remember, if we do that, then all of a sudden you're not going to have the oil flowing out of the strait too quickly, because people that own billion-dollar ships don't love missiles flying over them, don't love mines all over the water. And this is going to be amazing what's happening now, because we have the greatest economy that we've ever had. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan putaran negosiasi lanjutan selama setidaknya 60 hari untuk membahas isu krusial seperti program nuklir. Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman MOU secara elektronik pada Rabu malam. Kesepakatan itu membuat 14 poin yang bertujuan mengakhiri perang yang pecah sejak 28 Februari dan turut melibatkan Israel. Berdasarkan MOU tersebut, Amerika Serikat dan Iran sepakat menggelar perundingan selama sedikitnya 60 hari guna mencapai kesepakatan final mengenai program nuklir Iran serta pencabutan sanksi internasional. Meski proses diplomasi telah dimulai, Trump tetap menegaskan Iran memasuki meja perundingan dalam kondisi yang sangat lemah setelah mengalami kerugian besar di bidang militer selama konflik berlangsung. Pengamat menyebut perundingan damai Amerika Serikat dan Iran sulit dicapai lantaran Israel terus menggempur wilayah Lebanon yang melanggar salah satu nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Karena nyatanya Amerika Serikat tidak mampu menekan Israel. Dan berikut dialog kami bersama pengamat hubungan internasional Presiden University, Bapak Teguh Reza Shah. Walaupun baru diteken, tapi jelas-jelas Israel merupakan penghambat dari nota kesepahaman tersebut ya. Sampai saat ini saya belum jelas apakah pihak wakil dari Iran akan datang, karena mereka mengkhawatirkan ada operasi pembunuhan atas kontingen dari Iran tersebut. Jadi ini merupakan penghambat Iran untuk datang. Tapi bagaimanapun juga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius. Terlebih lagi untuk poin 1 dari 14 poin. Jadi yang terlanggar itu adalah poin 1 perihal penghentian konflik di semua front, di mana dalam hal ini Amerika Serikat, Iran, dan sekutu mereka itu mendeklarasikan penghentian operasi militer segera dan permanen di semua front, termasuk di Lebanon. Untuk itu perlu bukti bahwa semua pihak itu berkomitmen untuk tidak memulai perang atau operasi militer baru, menahan diri dari ancaman kekuatan, serta memastikan kedaulatan wilayah Lebanon. Kesepakatan akhir akan mengkonfirmasi ketentuan ini dalam waktu 60 hari ke depan. Tapi kalau kita lihat saat ini yang terjadi adalah Israel sudah melakukan pemboman atas Lebanon dan membunuh 47 warga. Kemudian pada saat yang sama dari Hezbollah telah membunuh 4 serdadu. Ini sangat serius ya, karena kalau kita perhatikan statement dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang beliau katakan di dalam X, dalam media X itu mengatakan dia telah memerintahkan semua personil IDF untuk menyerang Hezbollah dengan kekuatan penuh. Kemudian dikatakan juga perintah saya ini sangat jelas, Israel
tidak mentolerir serangan atas serdadu-serdadu kami ataupun wilayah kami. Dan kita akan memberikan hukuman yang sangat mahal pada Hezbollah atas serangan tersebut. Tapi pada saat yang sama juga Hezbollah mengatakan mereka sudah berhasil melakukan serangan atas personil-personil Israel di Lebanon bagian selatan. Dan Hezbollah sangat bangga dengan sudah menghancurkan 3 tank dan juga mereka mengatakan memiliki peluru kendali dan juga sudah menargetkan prajurit-prajurit Israel di sana dengan roket dan artileri. Jadi dalam hal ini memang ada tanggung jawab yang besar dari Amerika Serikat untuk menekan Israel dan juga Iran untuk menekan pihak-pihak yang mendukung Iran di Lebanon tersebut. Dan rekaman yang menunjukkan situasi lalu lintas terkini di Selat Hormuz. Kapal tanker dan kapal kargo tidak lagi tertahan dan bisa kembali melintas pasca kesepakatan damai Amerika dengan Iran. ایرانیان روز شما هم بخیر باشه. بسیار خرسندم که بار دیگه از شمال تنگه هرمز با شما هستم. تنگه هرمزی که زین پس تنها با اراده ایران باز یا بسته خواهد شد. در 24 ساعت گذشته سنکام رسما رفع محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی رو اعلام کرد. بر اساس بیانیه سنکام همه تلاش‌های نظامی ارتش این کشور برای اجرای محاصره دریایی متوقف. Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country is doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies. They're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara.